Google Docs. Google Docs adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan Google untuk kebutuhan file server. Awalnya, Google Docs sendiri diperkenalkan kepada publik pada 12 Januari 2010 dengan memberikan layanan penyimpanan sebesar 1 GB. Namun, layanan penyimpanan tersebut meningkat dengan kapasitas mencapai 15 GB. Akan tetapi, pada 24 April 2012, Google Drive muncul dan menggantikan peran Google Docs sebagai layanan penyimpanan online. Fungsi Google Docs. Yang pertama, menulis dan mengedit teks. Yang kedua, menambahkan dan mengedit gambar. Yang ketiga, membuat tabel. Dan yang keempat, menyimpan dokumen. Kelebihan Google Docs. Yang pertama, gratis. Yang kedua, mudah diakses. Yang ketiga, bisa berkolaborasi dan berbagi. Yang keempat, terhubung dengan Google Drive. Yang kelima, riwayat perubahan dokumen mudah dilacak. Kekurangannya, yang pertama, fitur dan kemampuan yang terbatas. Yang kedua, potensi masalah keamanan. Yang ketiga, template yang terbatas. Yang keempat, bergantung pada koneksi internet. Berikut ini adalah tutorial cara membuat Google Docs. Pertama-tama kita ketik terlebih dahulu Google Docs. Lalu kita klik Google Docs itu. Kemudian kita klik tanda titik ini. Lalu kita klik dokumen. Kemudian kita klik template galeri. Nah, selanjutnya kita klik lembaran baru. Kemudian kita ketik kalimat sesuai apa yang kita inginkan. Seperti jumlah siswa dan siswi di Kota Semarang berdasarkan tingkat pendidikannya tahun 2024. Lalu kita blok dan kita upload. Kemudian kita pilih ukurannya ukuran 12 dan tulisannya kita menggunakan Times New Roman. Lalu kita rapikan kembali. Kemudian kita klik insert, lalu tabel. Nah, di sini kita menggunakan tabel 4x4. Nah, sehingga keluarlah hasilnya seperti ini. Kemudian kita isi setiap tabel itu sesuai materi yang akan kita buat. Lalu kita rapikan kembali kalimatnya. Selanjutnya kita akan membuat diagram dari data tersebut. Kemudian kita klik insert, lalu chart. Nah, di sini ada beberapa pilihan yaitu bar, column, line, dan grid. Nah, kita di sini memakai bar. Nah, sehingga keluarlah gambar diagram tersebut seperti ini. Selanjutnya kita buat judul dari diagram tersebut, yaitu data siswa.
siswi Kota Semarang. Nah, di sini kita dapat perbaikin kembali. Kemudian di card editor itu kita dapat memilih series. Lalu kita klik apply to all series. Kemudian kita pilih siswa. Nah, di sini kita dapat memilih beberapa warna. Kita dapat menggunakan warna apa saja sesuai keinginan kita. Sehingga warna gambarnya jadi seperti ini. Kemudian kita kembali ke data awal. Kemudian kita klik upgrade dan hasilnya akan menjadi seperti ini, sesuai warna yang kita inginkan. Pada bulan September 2007, Google merilis program presentasi untuk site Google Docs yang berasal dari akuisisi Tonic System oleh perusahaan pada tanggal 17 April 2007. Pada Maret 2010, Google mengakuisisi DocFirst, sebuah perusahaan kolaborasi dokumen daring yang memungkinkan kolaborasi daring antara banyak pengguna di Microsoft PowerPoint dan format dokumen lain yang kompatibel dengan Microsoft Office seperti Word dan Excel. Perbaikan berdasarkan DocFirst diumumkan dan disebarkan pada April 2010. Pada bulan Juni 2012, Google mengakuisisi Quick Office, rangkaian produktivitas berpemilik freeware untuk perangkat seluler. Pada bulan Oktober 2012, Google Presentasi diubah namanya menjadi Google Slides dan aplikasi Chrome dirilis, yang menyediakan pintasan ke slides di halaman tab baru Chrome. Fungsi Google Slides yang pertama yaitu membagikan bahan presentasi secara online. Yang kedua, membuat timeline di Google Slides. Yang ketiga, membuat bahan presentasi. Dan yang terakhir yaitu menambahkan video ke Google Slides. Google Slides memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama gratis, yang kedua akses mudah dan multi perangkat, yang ketiga kolaborasi. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama kemampuan offline terbatas, yang kedua harus menggunakan Gmail, dan yang terakhir yaitu keterbatasan pilihan efek. Selanjutnya tutorial membuat Google Slide. Pertama kita dapat mengklik tanda titik yang di pojok atas, kemudian kita klik slide, lalu kita klik template gallery, kemudian kita membuat file yang baru. Nah, di sini kita dapat mengetik Google Slide, lalu kita klik Google Slide tersebut. Kemudian kita ketik judulnya yaitu persamaan kuadrat. Nah, di sini ada text box, insert image, shape, dan di sini juga ada beberapa pilihannya. Selanjutnya select line. Kemudian kita klik background. Nah, di sini kita dapat membuat warna. Lalu kita klik layout. Di sini juga kita dapat beberapa pilihan. Selanjutnya kita dapat memilih tema. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kami memilih tema yang seperti ini. Kemudian kita masukkan judulnya yaitu persamaan kuadrat.
Lalu kita dapat mengetik kelompok 10. Kemudian kita rapikan kembali persamaan kuadrat tersebut. Lalu kita klik pojok atas. Nah, jadi hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kita pindahkan nama kelompok tersebut ke pojok kanan bawah. Kemudian kita kasih warna. Selanjutnya kita klik tambah untuk membuat slide yang baru. Nah, di sini kita dapat menggantikan judulnya dengan definisi persamaan kuadrat. Selanjutnya di kolom bawah kita dapat mengisi atau kita dapat mengetik definisi dari persamaan kuadrat tersebut. Lalu kita klik format, kemudian teks. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Kemudian kita klik Superscape. Kita klik kembali format, klik teks, dan kita klik kembali seperti sebelumnya. Selanjutnya kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita beri angka atau ukuran 18. Kemudian tulisannya kita dapat memakai Mary Waters. Selanjutnya kita dapat tambahkan slide, klik layout. Nah, di sini kita dapat memilih yang itu. Kemudian kita mengetik menyusun persamaan kuadrat. Lalu kita klik insert, klik text box. Selanjutnya kita dapat mengetik materinya, yaitu menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Misal, akar-akar dari persamaan kuadrat adalah X, selanjutnya kita klik format, klik teks, klik subscribe.
Lalu kita klik format, teks, subscribe. Kemudian kita klik kembali format, teks, subscribe. Lalu kita ketik kembali materinya. Selanjutnya kita klik format, teks, klik super kit, kemudian kita blok, lalu kita berikan ukuran fontnya yaitu 18 dan tulisannya kita memakai Merriweather. Selanjutnya kita klik format, klik line and indent, lalu klik center. Nah, hasilnya jadi. Selanjutnya kita klik file, kemudian kita download, kita pilih bentuk PDF. Selanjutnya pengertian dari spreadsheet. Spreadsheet adalah alat yang dapat digunakan oleh seseorang untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Aplikasi ini dinilai praktis dan memudahkan dalam proses perhitungan sehingga banyak orang yang memanfaatkannya. Pada tahun 1971, Rene Capardo dan Remy Landau mengajukan paten yang akhirnya tidak berhasil atas sebuah algoritma yang memungkinkan komputer untuk memproses data dengan cara yang baru dan dinamis, yang menjadi dasar bagi konsep lembar kerja digital.
Physical biasanya dianggap sebagai lembar kerja elektronik pertama meskipun hal ini telah ditentang dan membantu menjadikan komputer Apple II sukses serta sangat membantu dalam penerapannya secara luas. Lotus 1, 2, 3 merupakan lembar kerja termukaka di era DOS. Excel kini secara umum dianggap memiliki pangsa pasar terbesar. Fungsi spreadsheet. Spreadsheet berfungsi sebagai pengolah angka yang membuat, menganalisis, mengurutkan, mengedit, dan meringkas data. Spreadsheet biasanya digunakan untuk perhitungan aritmatika dan statistik, sehingga bisa membantu menyelesaikan berbagai permasalahan logika dan matematika. Selanjutnya, spreadsheet mempunyai kelebihan, yaitu 1. Lebih ringan, 2. Lebih fleksibel, 3. Gratis. Kekurangan yaitu 1. Ekstensi penyimpanan, 2. Fitur profesional lebih terbatas, dan yang terakhir, membutuhkan jaringan internet. Untuk masuk ke halaman spreadsheet, lakukan hal sama seperti melakukan masuk ke halaman Google Docs atau Google Slide. Tampilan halaman spreadsheet mirip seperti tampilan pada Microsoft Excel. Bahkan fitur-fitur yang ada dalam spreadsheet juga mirip bahkan sama persis seperti pada Microsoft Excel. Bagian kiri atas yang terdapat bacaan Untitled Spreadsheet dapat kita ganti menjadi nama data atau nama file yang akan kita simpan. Ini kami membuat nama file kami yaitu data siswa di Kota Semarang. Di sini terdapat banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan, seperti ada font, berbagai bentuk font yang dapat kita gunakan. Terdapat ukuran font, menebalkan tulisan, memurahkan tulisan, mengubah warna font. Di sini kita juga dapat menambahkan grafik. Terdapat berbagai jenis grafik yang dapat kita buat, dan di sini juga terdapat berbagai rumus Excel atau spreadsheet yang ada. Di sini kami membuat contoh data siswa di Kota Semarang. Pada spreadsheet juga dapat dilakukan menggabungkan 3 sel menjadi satu sel dengan cara kita blok sel yang ingin kita gabungkan, lalu kita klik pada merge and cell. Jika sudah digabungkan menjadi satu sel, lalu kita pindah pada bagian bawahnya, yaitu kita tulis jenjang pendidikan, lalu siswa, siswi, dan jumlah, lalu rapikan pada bagian yang ingin dirapikan. Lalu ketik jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA, serta data siswa dan siswi yang terdapat pada setiap jenjang pendidikan tersebut. Lalu kita dapat merapikannya terlebih dahulu. Untuk menjumlahkan, kita bisa pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, blok sel yang ingin kita jumlahkan, koma, dan blok sel lagi yang ingin kita jumlahkan, tutup kurung, klik enter. Untuk selanjutnya kita tidak perlu memasukkan rumus lagi, kita hanya perlu blok yang telah dijumlahkan, lalu tarik tanda panahnya ke bawah, maka akan muncul jumlah-jumlah dari setiap jenjangnya. Membuat garis pada tabel, kita dapat memblok sel yang ingin kita buat garis tepi tabel, lalu kita klik border, kita pilih all border, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini juga kita dapat mewarnai tabel tersebut, kita blok dan pilih warna yang diinginkan. Di sini terdapat banyak sekali pilihan warna, sesuaikan dengan pilihan kalian masing-masing. Kami akan membuat diagram. Caranya yaitu blok data yang ingin kalian masukkan pada diagram, lalu pilih insert, pilih chart, dan di sini terdapat diagram-diagram yang dapat kalian gunakan.
Di sini kami memilih diagram lingkaran. Nah, di situ langsung muncul data-data siswa dan siswi yang telah saya masukkan. Untuk mendownload file yang telah kita kerjakan, klik file lalu pilih download. Kita dapat memilih berbagai macam bentuk yang dapat kita download. Lalu di sini terdapat fitur lakukan Google Meeting sambil mengerjakan spreadsheet yang kita lakukan. Lalu di sini kita juga dapat share link atau mengerjakan